Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wahyu Septianingsih dengan NRP 142023036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika proses. Apa itu dinamika proses? Dinamika proses adalah cabang kajian dalam teknik, khususnya dalam teknik kimia, yang mempelajari bagaimana suatu proses atau sistem berubah terhadap waktu, akibat adanya gangguan, perubahan kondisi operasi, atau masukan tertentu, dengan meninjau hubungan antara variabel proses seperti laju alir, suhu, tekanan, dan konsentrasi dalam keadaan tak tunak atau yang disebut unsteady state hingga mencapai keadaan tunak atau yang disebut steady state. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur penentuan luas alas tangki dan kalibrasi valve A, B, C, D, E, dan F berdasarkan skema alat. Berikut merupakan skema alat dalam percobaan dinamika proses. Dapat dilihat, nomor 1 dan 2 merupakan konstan head tank, nomor 3 merupakan tangki 3, nomor 4 adalah tangki 4, nomor 5 adalah tangki 5, nomor 6 adalah bak penampung, nomor 7 adalah valve A, nomor 8 adalah valve B, nomor 9 adalah valve C, nomor 10 adalah valve D, nomor 11 adalah valve E, nomor 12 merupakan valve F, dan yang terakhir, nomor 13 adalah pompa sentrifugal yang dipakai dalam percobaan dinamika proses. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penentuan luas alas tangki. Hal pertama yang dilakukan adalah mengisi bak penampung yang ditunjukkan pada nomor 6 dengan air tanah hingga tanda batas. Lalu dinyalakan pompa sentrifugal yang ditunjukkan pada nomor 13. Ketika itu, air pada bak penampung akan mengalir ke atas mengisi konstan head tank 1 dan konstan head tank 2. Lalu, air akan kembali lagi ke bawah ke bak penampung dengan ditandai keluarnya air pada kedua pipa. Artinya, air telah konstan. Setelah itu, dibuka valve A untuk mengisi tangki 3 hingga mencapai ketinggian 50 cm. Lalu, setelah mencapai ketinggian 50 cm, dibuka valve C dan valve F untuk mengetahui volume yang keluar dari tangki 3 setiap 5 skala, yaitu dari skala 50 ke skala 45, lalu ke skala 40, dan seterusnya. Hal tersebut dilakukan juga pada tangki 4 dan tangki 5 untuk mengetahui volume yang keluar setiap 5 skala. Lalu saya akan menjelaskan mengenai cara kalibrasi valve A dan valve B. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengisi bak penampung yang ditunjukkan pada nomor 6 dengan menggunakan air tanah hingga tanda batas, lalu menyalakan pompa sentrifugal yang ditunjukkan pada nomor 13 hingga air mengalir pada konstan head tank 1 dan konstan head tank 2 sampai air keluar pada kedua pipa untuk kembali lagi kepada bak penampung yang ditandai dengan keluarnya air pada kedua pipa, maka disebut konstan. Lalu selanjutnya yaitu membuka valve A dengan bukaan 20%, lalu menghitung waktu setiap kenaikan 5 skala pada tangki 3, dan dilakukan juga hal yang sama dengan bukaan pada valve A yaitu 40%, 60%, 80%, dan 100%. Hal yang sama juga dilakukan pada kalibrasi valve B. Lalu selanjutnya melakukan kalibrasi valve D. Hal pertama yang dilakukan adalah menutup semua valve, lalu membuka valve A untuk mengisi tangki 3 hingga mencapai ketinggian 50 cm. Lalu setelah itu dibuka valve E dengan bukaan penuh dan dibuka valve D dengan bukaan 20%. Lalu akan terjadi penurunan pada tangki 3 dan kenaikan pada tangki 5. Setiap penurunan 5 skala pada tangki 3 dari skala 50 ke 45 hingga skala ke 25 dicatat waktu yang dibutuhkan untuk valve D mengalirkan air dengan bukaan 20%. Hal tersebut juga dilakukan pada bukaan valve D 40%, 60%, 80%, dan 100%.
Selanjutnya yaitu melakukan kalibrasi valve C, E, dan F. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka valve A dan valve B untuk mengisi tangki 3 dan tangki 4 hingga mencapai ketinggian 50 cm, lalu menutup kembali valve A dan valve B, lalu membuka valve C dengan bukaan 20%, lalu menghitung waktu yang diperlukan untuk setiap penurunan 5 skala dari skala 50 hingga skala 45, lalu dilakukan hingga skala 25, dan dilakukan kembali juga pada valve B dengan bukaan 20%. Hal tersebut dilakukan secara berulang dengan bukaan yang berbeda yaitu bukaan 40%, 60%, 80%, dan 100%. Begitu juga pada valve F. Sekian penjelasan dari saya mengenai prosedur penentuan luas alas tangki dan kalibrasi valve A, B, C, D, E, dan F. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.